Baik, pada video kali ini kita akan membahas sebuah simulasi yang mungkin cukup banyak dilakukan ya untuk penelitian ataupun untuk desain, yaitu desain aerodinamika sebuah pesawat terbang, atau di sini mungkin kita akan menggunakan sebuah model UAV fixed wing ya. Jadi kita nanti akan mensimulasikan bagaimana karakteristik aerodinamikanya mulai perhitungan lift drag, dan juga nanti kita akan mencoba membuat skenario supaya uh, apa namanya uh, kita bisa variasikan sudut serangnya. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan ANSYS Workbench dengan license student ya. Jadi mungkin nanti kita akan banyak mengurangi jumlah mesh-nya. Jadi tentunya jika teman-teman punya lisensi resminya, Anda bisa sesuaikan sendiri jumlah mesh, karena semakin banyak jumlah mesh maka akurasi juga akan semakin tinggi. Oke, untuk geometri sendiri kita akan mengimpor dari model yang sudah jadi ya dalam format iGuess. Nanti mungkin geometrinya akan saya share di link di deskripsi video ini ya. Oke, langsung saja kita drag and drop fluent, atau mungkin teman-teman bisa satu persatu ya menggunakan geometri, mesh dan seterusnya ya. Cuman mungkin karena saya hanya pengen memvariasikan satu angle of attack, saya menggunakan satu buah paket seperti ini. Dan saya akan import geometri, saya sudah siapkan ya. Tentunya ini juga hanya sebuah simplifikasi. Nah, untuk melihat geometrinya kita masuk saja ke Space Claim ya. Mungkin bisa teman-teman bisa juga pakai desain modeler jika pengen tampilan yang lebih klasik. Pada model kali ini saya memodelkan geometrinya itu masih dalam bentuk solid domain. Jadi untuk simulasi fluida sendiri kita membutuhkan yang namanya fluid domain ya. Kita akan buat domain fluidanya. Nah, karena nanti akan kita buat dia adaptif di berbagai sudut serang ya, atau angle of attack, kita akan buat domainnya itu berbentuk kotak dan semi lingkaran seperti ini ya. Jadi nanti ketika teman-teman mau mensimulasikan sudut serangnya itu seperti ini, dia akan adaptif gitu. Kalau bentuknya itu full kotak, dia akan sedikit kurang bagus ya jika nanti mau simulasi dengan sudut serang seperti ini. Sebenarnya sama aja sih, cuman dia akan sedikit rawan terjadinya error gitu ya bagian inletnya. Kalau teman-teman hanya pengen mensimulasikan domain kotak saja, sebenarnya di sini sudah terdapat fitur untuk membuat enclosure ya. Jadi dia otomatis menghitung seperti ini. Cuman karena kita pengen domainnya itu berbentuk khusus, maka di sini kita akan membuat sketsa baru ya. Dengan pertama-tama saya akan membuat sebuah komponen baru ya, new komponen. Jadi nanti komponen itu akan kita extrude, kemudian kita potong oleh geometri kita ya. Nah, sekarang kita akan membuat sketsa ke arah sini ya. Kita klik di sumbu Z-nya ya, sehingga kita bisa memanfaatkan plane yang kita miliki. Kita buat rectangle seperti ini, dan kita buat arc-nya menggunakan fitur ini ya. Nah, fitur ini adalah kita pilih dulu tengahnya, kemudian kita klik atas dan bawahnya. Dan di Space Claim ini kita bisa memberikan dimensi ya, jadi lebih fleksibel ya. Mungkin di desain modeler juga bisa, cuman sedikit kaku ya. Kita akan berikan dimensinya, misalkan 600. Sekali lagi ini license-nya student, jadi jumlah mesh-nya terbatas, sehingga ukuran enclosure-nya juga saya tidak bisa terlalu besar ya. Intinya adalah semakin besar ukurannya ini, semakin jauh dari geometri, maka hasilnya akan semakin baik ya. Karena memang kalau kita nanti mau simulasi ya, misalkan kita punya objek di tengah seperti ini,
ketika nanti di sini ada aliran fluidanya dan dia masih terjadi pusaran seperti ini misalkan, nah kemudian dia langsung outlet, maka di sini akan diasumsikan sebagai inlet, sebagai arah aliran yang seakan-akan seperti inlet seperti ini. Nah, jadi ini otomatis akan mengubah gradasi pressure di sini yang akan mengubah juga nilai dari lift dan juga drag-nya ya. Cuman ya sekedar contoh saja karena memang kita punya keterbatasan di mesh-nya ya, karena student version maka kita buatnya kecil saja gitu ya. Kalau sebesar apa domain yang pas itu mungkin teman-teman bisa search di jurnal-jurnal pembanding ya. Bahkan untuk beberapa case yang sangat scientific gitu ya, itu biasanya benar-benar sangat kecil gitu untuk geometrinya dibandingkan dengan domainnya. Cuman ya konsekuensinya runningnya juga akan menjadi sangat-sangat lama. Sekali lagi nih disclaimer, hasilnya tidak akan akurat, cuman saya hanya akan fokus ke step by stepnya ya. Oke, kemudian kita bisa extrude menggunakan pull ini ya. Untuk memilih lebih dari satu surface, Anda bisa hold control dan kita akan extrude sepanjang 800 misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan skenario baik itu simetri ataupun full ya. Jadi kalau teman-teman mau simulasi nanti ada side slip angle ya, ada arah aliran dari samping, tentunya skenario ini tidak akan berfungsi ya. Cuman kalau teman-teman hanya ingin mensimulasikan angle of attack saja ya, tentunya simetri ini sudah jauh lebih dari cukup. Oke, kita sudah mempunyai dua domain, cuman kita tidak butuh bodinya ya. Kita akan potong si komponen ini dengan bodinya, yaitu menggunakan combine ya. Combine kita pengen menghapus pemotongnya ya, jadi kita hilangkan keep cutternya. Pertama klik yang pengen kita potong sampai muncul logo gergaji seperti ini ya, kemudian kita klik pemotongnya. Nah dari sini kita sudah memotong domain kita dan di sini kita punya dua buah solid. Di sini saya pengen menghilangkan ya si bagian tengahnya itu menggunakan suppress for physics. Jadi Anda tidak perlu mendelete-nya ya, supaya mudah nanti men-trackingnya, cukup di suppress saja. Nah, kemudian saya pengen membuat mesh yang rapi ya di sekitar sini. Jadi nanti kan misalkan kita punya geometri, saya undo aja. Misalkan kita punya geometri seperti ini atau kotak seperti tadi ya, misalkan kita punya geometri seperti ini, nanti akan terjadi pola aliran yang detail di sekitar objek ini, sedangkan pada bagian yang jauh itu alirannya hanya akan lurus-lurus aja gitu. Nah oleh karena itu kita membutuhkan mesh yang detail atau lebih kecil atau lokal di daerah sini gitu ya. Jadi idenya adalah mesh itu semakin kecil ukurannya akan semakin akurat, tapi jika semuanya dibuat kecil maka akan membutuhkan effort komputasi yang panjang. Dan mesh itu harus dibuat kecil pada daerah-daerah yang memiliki gradasi yang besar. Di sini kita tahu nanti akan ada gradasi pressure, terus ada gradasi velocity gitu ya. Sedangkan di daerah yang jauh itu velocity-nya cenderung konstan, pressure-nya cenderung konstan, atau gradasinya cenderung 0. Sehingga mesh-nya tidak perlu ukuran yang kecil. Nah, untuk membuat istilahnya itu refinement local region ya, kita akan membuat satu buah komponen lagi. Dan kita akan menggunakan sketsa lagi ya. Misalkan ini asal aja sih, kira-kira aja ya. Silahkan Anda sesuaikan sendiri seperti apa ya. Atau mungkin bisa juga dalam bentuk lingkaran, karena nanti kan akan ada efek angle of attack-nya, atau teman-teman bisa buat arc juga di sini, ini bebas ya. Oke. Dan kita akan pull ke dalam. Jadi
400 gitu misalkan ya. Mungkin saya akan buat wireframe. Nah, ini jadi kira-kira seperti ini ya. Ini kira-kira aja sih. Mungkin intinya sih semakin gede, semakin bagus dari segi akurasi, tapi akan semakin membutuhkan mesh yang lebih banyak elemennya. Dan pada akhirnya membuat simulasi Anda berat. Semuanya sudah tersetting, langsung bisa kita close. Dan di sini bisa kita update ya. Harusnya kita tidak update ya, tadi geometri ya. Kita langsung saja masuk di mesh-nya. Oke, sorry tadi yang keklik update mungkin akan loading cukup lama ya. Ini silahkan di reset saja. Dan kita akan buka mesh-nya dengan cara double klik ya. Oke, ini adalah Windows untuk pengeditan mesh-nya. Anda bisa pilih temanya yang klasik seperti yang lama, atau mungkin yang beberapa tahun terakhir ini menjadi hitam seperti ini ya, lebih cocok untuk bekerja di ruangan yang gelap. Kita tunggu sedikit lama untuk loadingnya ya. Oke, kita sudah punya geometri kita yang akan kita mesh ya. Pertama, mesh-nya kita defaultnya dulu. Di sini ada ukuran defaultnya, jadi ini kayak semacam ukuran globalnya gitu ya. Teman-teman bisa set aja misalkan 100 gitu, ini ngasal aja ya. Terus kemudian kita akan melakukan sizing secara lokal ya. Jadi di sini ada namanya sizing, kemudian kita akan pilih geometri yang kita sizing, yaitu si body ini ya, si full seluruh domainnya. Nah, di sini jika teman-teman pengen melakukan sizing untuk full body, Anda langsung saja di elemen size-nya ini bisa diedit misalkan 10 atau sekian. Di sini saya pengen menggunakan body of influence. Jadi body yang akan menginfluence-nya atau zonanya itu adalah yang ini ya. Nah, kemudian kita baru setting ukurannya misalkan 5 mili gitu ya. Langsung saja kita generate. Untuk mengenerate mesh-nya ya, atau bisa teman-teman update ya untuk misalkan perubahan-perubahan settingannya. Lagi-lagi ini adalah student, jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri jika punya license untuk merunning jumlah mesh yang banyak ya. Cuman teman-teman harus ingat juga, semakin banyak mesh maka nanti penggunaan RAM-nya juga harus makin tinggi. Untuk running yang lebih cepat juga dibutuhkan jumlah core yang lebih banyak. Oke, sepertinya terlalu berat ya untuk 5 mili. Mungkin bisa kita stop dulu. Kita gunakan angka yang lebih besar dulu ya untuk mencoba ukurannya ya. Teman-teman bisa menggunakan penggaris yang ada di sini ya untuk melihat ukurannya itu sebesar apa gitu ya. Oke, ini adalah mesh kita ya dengan local sizing sekitar 20 mili, dan di daerah-daerah sini dia akan mengikuti ukuran terkecilnya yang di sini ada ya, untuk di featured size-nya dan juga curvature minimum size-nya. Jika teman-teman ngerasa ini terlalu kecil atau terlalu besar, silahkan diedit di featured size dan juga curvature minimum size-nya. Cuman saya rasa cukup ya, cukup pas saja untuk ini. Kemudian kita pengen membuat inflation di bagian sayapnya. Jadi ketika kita bicara tentang aerodinamika ya, misalkan kita punya sebuah permukaan solid gitu ya, misalkan permukaan atas sayap, maka nanti ketika nanti ada aliran di atasnya gitu, ada aliran fluida, kecepatan pas di dindingnya itu adalah 0, dan kecepatan saat jauh dari dinding itu adalah kecepatan
globalnya atau free stream velocity istilahnya, jadi kecepatan dari inletnya gitu. Nah, sehingga nanti di sini akan membentuk sebuah profil seperti ini ya. Kira-kira akan membentuk profil seperti ini, dan daerah yang sangat dekat dengan dinding ini akan mengalami kurvatur yang sangat curam seperti ini ya untuk velocity-nya, sehingga dibutuhkan mesh yang lokal yang tipis gitu, atau disebut juga dengan istilah inflation. Nah, untuk menghitung inflation ini biasanya kita menggunakan kriteria yaitu Y+ ya. Jadi teman-teman nanti bisa search di sini ya. Nanti akan saya sertakan di link di deskripsi. Di Tensor Calculator ini sudah ada kalkulator khusus untuk menghitung Y+. Jadi misalkan velocity-nya itu adalah misalkan 50 meter per second. Karakteristik length itu biasanya chord length dari si sayapnya, misalkan ini dalam meter ya, jadi 0,1 misalkan 10 cm. Kemudian density udara dan dynamic viscosity berapa. Nah, wall distance-nya ini biasanya yang kita jadikan input ya. Ini biasanya terdapat di jurnal ya, menggunakan Y+ berapa. Atau teman-teman bisa baca di sini beberapa patokan penggunaan Y+ ya. Ini berdasarkan beberapa kriteria seperti standard wall function atau Reynolds number dan lain sebagainya ya. Cuman mungkin kita nggak akan bahas detail, mungkin kita akan bahas di kesempatan lain. Intinya semakin kecil Y+ itu nilainya akan semakin bagus. Di sini kita akan menggunakan 10 gitu misalkan, atau 30 ya. Ini nanti hubungannya dengan buffer layer dan lain sebagainya ya. Nah, di sini wall spacingnya akan ketemu sekitar 0,2 mili lah gitu untuk first layernya. Tentunya kalau kita ubah angkanya Y+ nya nilainya juga akan berubah jadi 6 mikron gitu misalkan. Anggaplah kita menggunakan nilai 0,2 mili gitu ya. Semakin kecil inflationnya, maka tercapture akan semakin bagus. Cuman kita harus ingat, jika terlalu kecil nanti maka akan sangat tipis sehingga aspek rasio dari meshnya juga akan menjadi jelek. Jika aspek rasionya tidak pengen jelek, teman-teman harus ngedit lagi ukuran dari meshnya. Jadi di situ adalah konsekuensinya seperti itu ya. Ini akan saya hide dulu ya untuk geometrinya, sehingga kita bisa menseleksi inflationnya. Inflation geometrinya kita pilih full body-nya ya, seluruh bagian, dan boundary-nya kita pilih bagian yang sayap ya. Nah, leading edge-nya juga saya menggunakan trailing edge yang lancip ya. Ini tentunya simplifikasi. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan smooth transition atau menggunakan first layer thickness, yang mana nilainya adalah wall spacing ini ya. Jadi wall spacing ini adalah first layer thickness gitu. Misalkan Y+ nya 30 ya 0,2 mili gitu misalkan. Di sini komanya menggunakan koma ya. Kalau menggunakan titik dia akan error. Kemudian growth rate itu adalah rasio antara layer pertama dan layer selanjutnya. Jadi misalkan pertama itu 1 mili, kedua jadi 1,2 mili, terus ketiga jadi 1,2 kali 1,2 dan seterusnya. Dan jumlah layernya ini bisa disetting ya, semakin banyak semakin bagus, tapi meshnya juga yang dibutuhkan semakin banyak. Langsung saja kita generate, dan ya ini akan biasanya untuk pembuatan inflation ini tidak sesederhana ini ya, karena kebetulan geometrinya dan juga sayapnya cukup sederhana, sehingga inflationnya dapat dibuat dengan mudah. Itu pun masih ada error ya, stair step mesh, maksudnya misalkan kita klik ya, di sini dia akan sedikit error gitu ya, karena memang sayapnya itu geometrinya tidak seideal itu ya. Jadi meshnya nempel. Atau mungkin kalau pengen lebih jelas view-nya, kita bisa gunakan section plane, terus kita potong ya.
Kita gunakan section plane. Nah, Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari inflation layernya yang sangat bagus. Walaupun ya di sini kita bisa lihat leading edge-nya masih kasar ya, teman ya. Karena keterbatasan jumlah mesh, ya udah kita abaikan saja dulu ya. Oke, saya akan hapus section plane-nya. Sepertinya sudah komplit. Kemudian sentuhan terakhir adalah kita memberikan nama ya untuk geometri. Jadi di bagian samping ini kita akan beri nama. Jadi dengan klik kanan dan create name selection, symmetry. Kemudian, nah ini yang berbeda ya. Jadi kalau teman-teman mungkin biasanya menggunakan domain kotak, biasanya bagian bawah dan depan itu jadi inlet, atau menggunakan angle of attack negatif jadi bagian atas dan depan. Cuman karena kita menggunakan domain lingkaran seperti ini, jadi kita bisa menseleksi semua ini menjadi inlet ya, sehingga nanti velocity-nya itu bisa mudah gitu di setting. Kemudian bagian samping juga kita jadikan inlet saja ya. Create name selection. Kemudian sebenarnya bagian belakang bisa dijadikan inlet juga, cuman biasanya akan lebih stabil kita menggunakan outlet ya, karena inlet tuh nanti beresiko terjadinya fluktuasi aliran yang biasanya membuat divergen, jadi lebih mudah gitu menggunakan outlet. Sedangkan bagian dalamnya kita akan kasih nama juga. Mungkin kita bisa hide dulu ya beberapa surface luar ini, hide faces, kemudian select all. Jadi kita akan menseleksi semuanya yang tidak terhide dan kita beri nama misalkan body gitu ya. Oke, langsung saja kita generate ya, supaya confirm yang ada di sini, atau mungkin kita update. Oke, baik, sudah semuanya ya, semoga tidak ada yang terlewat. Langsung saja kita close. Sekali lagi ini bukan mesh yang ideal ya, karena keterbatasan dari total mesh. Kemudian di sini solvernya semakin banyak prosesor maka runningnya akan semakin cepat ya. Saya gunakan satu saja ya, karena memang cukup sederhana sebenarnya case-nya ini. Tentunya juga itu akan ditentukan oleh hardware teman-teman ya. Semakin banyak semakin cepat, tapi semakin banyak resource yang dipakai. Jika teman-teman mungkin sambil record atau sambil render di software lain, nah itu biasanya akan konflik ya. Oke, sebenarnya di sini ada fitur juga untuk mengubah mesh kita ya menjadi polyhedron, itu lebih efisien. Cuman nanti akan sedikit mengubah pola asli dari tetranya dan mungkin akan tidak bisa diedit dan segala macam. Jadi mungkin saya akan menggunakan tetra ya. Polyhedron tuh jauh lebih efisien, lebih cepat. Mungkin kita akan bahas di teori meshing ya. Oke, tidak banyak yang perlu diubah sebenarnya di sini ya. Semuanya defaultnya sudah oke. Selama tidak terjadi error atau tidak ada case yang khusus, kita bisa abaikan setting-settingannya ya. Turbulent model ini juga menarik ya. Kita mungkin akan bahas satu video khusus tentang turbulent model. Kita akan menggunakan K omega. Oke. K omega SST ya, kappa omega SST ini adalah model yang paling umum ya. Jadi di situ adalah di dekat dinding itu kita tahu, atau mungkin kita akan bahas bahwa turbulent model yang paling baik itu adalah kappa omega standard. Sedangkan daerah free stream yang jauh dari dinding yang tidak ada gradasi yang besar, itu kita menggunakan kappa epsilon standard. Nah, kappa omega SST adalah kombinasi kappa omega di bagian dekat dengan dinding dan kappa epsilon yang jauh dari dinding. Jadi di situ ada semacam konstanta ya yang mengubah kappa omega jadi kappa epsilon gitu. Intinya dia yang paling adaptif lah, mau dipakai di dekat dinding, jauh dari dinding,
ada adverse pressure gradient, stall, segala macam. Oke, akan sangat panjang jika kita bahas di video ini ya. Yang lain-lain tidak ada yang perlu diubah. Materialnya pastikan itu adalah air atau udara. Dan oke, kita langsung saja masuk di boundary conditions ya. Dan salah satu keunggulan dari Fluent adalah ketika kita memberikan nama, name selection, dia otomatis boundary conditionnya juga akan menyesuaikan. Misalkan inlet jadi velocity inlet, outlet jadi outlet pressure, simetri jadi simetri gitu ya. Nah, di inlet velocity ini kita akan menginputkan komponennya atau magnitude and direction mungkin, atau mungkin komponen aja lah ya. Jadi di komponen ini kita akan menginputkan nilai dari velocity-nya ke arah X, Y, dan Z ya. Nah, misalkan kecepatan kita itu adalah 100, saya akan delete ya, atau mungkin 60 gitu ya. Misalkan kita punya sebuah objek seperti ini, pesawat gitu ya. Tentunya ini bukan pesawat. Ketika kita punya aliran udara itu misalkan, mungkin pesawatnya itu miring ya, karena kan pesawatnya kan miring seperti ini karena ada angle of attack, sedangkan koordinat lokalnya itu adalah seperti ini ya. Koordinat lokalnya itu adalah seperti ini. Maka kecepatan yang kita input di Fluent yang jadi komponen itu adalah yang ini, yang biru ini ya. Nah, sehingga di sini kita perlu mengkonversi Jadi kalau untuk kecepatan aslinya kan seperti ini, yang warna biru ini ya. Misalkan ini adalah 80 meter per second. Jadi ketika sudah menghantam si pesawat yang koordinat lokalnya seperti ini, kita bisa lihat di sini misalkan koordinatnya itu seperti ini gitu ya. Di sini kan akan membentuk sebuah sudut misalkan theta gitu ya, sudut theta. Nah, sehingga kita akan menghitung misalkan di sini adalah koordinat X, misalkan di sini adalah koordinat X dan di sini adalah koordinat Y. Maka Vx di sini adalah 80 dikali dengan cos theta gitu ya. Semoga teman-teman nggak lupa ya trigonometri ya, ini karena sangat fundamental. Dan sedangkan Vy itu adalah 80 kali sin theta. Cuman teman-teman nggak perlu khawatir, kami juga menyediakan kalkulator ya untuk angle of attack ini. Teman-teman nanti tinggal masukkan saja di sini. Misalkan free streamnya itu 80, misalkan angle of attack-nya 10 gitu ya. Ini nanti untuk perhitungan di akhir sebenarnya ya, body force-nya. Jadi nanti teman-teman ketika nanti selesai simulasi, maka di sini juga force yang muncul gitu ya, misalkan warnanya ungu, juga akan diukur di arah X dan Y, yang mana kita nanti akan ubah jadi lift yang ke arah sini ya, ke arah tegak lurus dengan alirannya. Mungkin nanti kita akan bahas di belakang ya. Cuman intinya di sini kita kosongkan dulu aja ya, 0 gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan velocity komponennya yaitu 78 dan juga 13 gitu ya. Ini berdasarkan rumus sin dan cos tadi. Kita langsung bisa copy paste. Cuman di sini tentunya bukan X dan Y ya, karena sumbu X dalam tanda kutip di sini adalah X ke arah negatif, jadi di sini adalah minus. Ini hati-hati sekali dengan koordinatnya ya. Dan Y-nya kebetulan sama ya, Y-nya ke arah atas, jadi ya langsung saja kita copy dan paste aja. Dan ini komanya hati-hati, menggunakan koma. Ups, ini titik ya. Kadang aneh sih, di satu lokasi menggunakan titik, menggunakan koma, cuman ya begitulah. Oke, semuanya sudah
Oke, seharusnya ya. Langsung saja. Oke, satu sentuhan terakhir sebelum running, kita akan memplot apa namanya force-nya ya. Jadi di sini ada monitor, report plots. Kita akan membuat new dan di sini ada force report. Nah, di sini ada lift dan juga drag. Dan kita akan pilih zonanya yaitu body. Kemudian di sini ada koefisien, cuman koefisien ini agak rancu ya, nanti akan ada pembaginya segala macam. Mungkin kita gunakan saja yang lift force-nya ya. Takutnya nanti misinterpret gitu. Kemudian force vektornya di sini menyesuaikan dengan tadi ya, dengan velocity-nya. Memang ini akan sedikit repot untuk mengkonversi ini, cuman keunggulannya adalah kita tidak perlu mesh ulang. Jadi jika teman-teman tidak pengen menggunakan metode ini, teman-teman silahkan membuat geometrinya itu miring, kemudian alirannya lurus gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengedit ini. Cuman konsekuensinya jika teman-teman nanti pengen mengubah sudut serangnya, harus running ulang dari geometri, kemudian mesh lagi, kemudian running lagi, akan jauh lebih lama dan membutuhkan memori yang lebih banyak di komputer Anda gitu ya. Kemudian di sumbu Y kita punya 0,13. Oke. Sebenarnya ini angkanya ngasal aja sih ya, karena kita sebenarnya tidak butuh angka force-nya, karena nanti kita akan lebih hitung lebih detail di post processing ya. Di sini kita hanya butuh arahnya, sehingga nanti kita bisa tahu apakah dia masih berubah terhadap iterasi atau tidak gitu saja sebenarnya, untuk memastikan bahwa simulasi kita sudah konvergen. Inisiasi. Nah, ini cukup menarik juga ya, karena biasanya kan kita menggunakan hybrid untuk inisiasi, misalkan ada banyak inlet, banyak outlet gitu. Sedangkan aerodynamics ini seluruh daerah ini itu dapat dibayangkan dia akan nilainya itu akan hampir sama dengan inlet. Jadi di sini kita akan menggunakan standard initiation yang nilainya adalah inlet gitu ya. Jadi ini akan jauh lebih mempercepat proses konvergensi dibanding dengan hybrid. Cuman ya tentunya jika ada kompleksitas tertentu, misalkan ada hal-hal yang mungkin mengubah pola alirannya secara sedikit menyeluruh, mungkin hybrid akan lebih cocok gitu ya. Cuman kalau domain Anda itu besar sekali, free streamnya inisiasi inlet ini akan jauh lebih oke. Kemudian terakhir adalah iterasi ya, ini tentunya semakin banyak semakin oke, cuman ya karena ini hanya simulasi sederhana, kita gunakan 100 saja ya. Di sini kita menggunakan dua buah monitor ya. Yang pertama adalah residual itu jadi semacam nilai 0 di belakang koma ya, cuman nggak literally kayak gitu ya, ini hanya semacam idenya seperti itu. Semakin kecil nilai residualnya, dia akan semakin 0,000-nya akan semakin panjang, semakin akurat. Jika nilai dari residual ini cenderung naik, biasanya nih hasilnya akan tidak mendekati nilai tertentu, atau kita bisa sebut juga dengan tidak konvergen atau divergen. Sedangkan di plot yang satunya yang kita buat barusan di report plots tadi, ini adalah lift versus iterasi. Jadi simulasi yang baik pastinya akan menghasilkan lift yang tidak berubah lagi dengan iterasi. Jadi lagi-lagi di sini sebenarnya kita nggak perlu angkanya ya, cuman ya ini cukup membantu sih kalau teman-teman cukup yakin dengan settingan tadi ya. Cuman di sini yang perlu kita lihat hanyalah kurvanya, apakah dia lurus atau tidak. Mungkin untuk angle of attack yang tinggi, pasca stall gitu ya, misalkan 15 ke atas, itu biasanya akan sedikit bergelombang karena adanya perubahan pola aliran. Oke, kita tunggu dulu mungkin sampai 100 ya.
Baik, setelah beberapa saat kita dapatkan simulasinya sudah selesai ya. Untuk 100 iterasi hanya dalam hitungan menit. Tentunya ini bukan simulasi yang rumit, sehingga dari residual plotnya kita bisa lihat dia sudah cukup baik sebenarnya ya, walaupun ada beberapa parameter yang belum memenuhi kriteria. Sebenarnya residual plot ini relatif ya, nilainya juga bisa kita edit, intinya semakin kecil semakin bagus. Sedangkan untuk force-nya atau lift-nya sendiri ini sebenarnya kita hanya butuh sekitar mungkin 30-40 iterasi, dia udah nilainya udah konvergen ya. Sebenarnya kalau teman-teman cuma pengen sekedar tahu nilainya berapa, itu sudah cukup di 40 atau 50. Cuman ketika nanti di sini, ketika nanti iterasinya baru 40-50, pola alirannya itu biasanya belum terbentuk secara merata gitu, atau belum terbentuk secara baik. Jadi memang Anda baiknya iterasi itu juga dibuat banyak gitu, tidak hanya sekedar untuk memenuhi force-nya saja. Oke, baik, langsung saja kita close dan kita masuk ke post processing-nya ya. Jika teman-teman tadi belum selesai kemudian di stop, itu juga nggak masalah, cuma nanti di sini biasanya akan ada logo pause sehingga bisa klik kanan kemudian di accept untuk interrupted-nya ya. Terakhir kita langsung saja masuk ke post processing. Di sini kita bisa lihat geometri kita ya. Sebenarnya tidak perlu membuat apa semacam potongan atau apapun, langsung saja kita buat plot pressure-nya di body ya. Misalkan di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat distribusi tekanannya ya. Bagian depan kita tahu ada stagnation pressure yang warnanya merah ya, nilainya tinggi seperti ini. Kemudian bagian agak naik sedikit karena ada lekuan, ada kecepatan yang tinggi di atasnya, maka terjadi suction pressure ya, atau tekanan rendah menggunakan hukum Bernoulli. Atau mungkin kita pengen lihat kecepatannya ya, kita bisa langsung buat plot baru di sini, kontur baru yang lokasinya itu ada di symmetry, velocity, dan number of konturnya semakin banyak akan semakin halus. Nah, kita bisa lihat kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa alirannya itu condorong ke atas karena kita menginput tadi berupa berupa sudut. Nah, jadi kalau mau aktualnya kita bisa kita bisa arahkan kira-kira seperti ini ya kalau untuk aktualnya ya. Jadi untuk alirannya itu lurus ke belakang, sedangkan pesawatnya itu yang miring. Sehingga ketika kita menggunakan kalkulator ya, kita bisa menghitung misalkan force-nya di body ya. Kita bisa calculate. Oh, ini ada X, Y, dan Z ya. Jadi ke arah X itu adalah minus X adalah 7 Newton. Kita akan coba masukkan ke kalkulator kita tadi ya. Jadi ke arah minus X adalah 7 Newton. Jadi sehingga ke arah X adalah 7 Newton. Cuman di sini hati-hati sekali dengan koordinatnya sekali lagi ya. Jadi kebetulan di sini saya adalah X dan minus X. Cuman kalau ke arah aliran itu Y atau Z, silahkan teman-teman konversi sendiri berdasarkan gambar yang ada di bawah sini ya. Kemudian kita akan hitung juga ke arah Y-nya 100 Newton ya. Cukup kecil sepertinya karena memang ukuran modelnya juga kecil. Nah, dari sini teman-teman bisa input angle of attack-nya dan calculate, maka teman-teman akan mendapatkan nilai lift dan juga drag-nya. Karena di sini agak rumit ya, nanti kalau kita mau menghitung force ke arah bawah sini, nanti teman-teman harus cerminkan dari berbagai macam arah ya. Teman-teman bisa lihat rumusnya, lift adalah Fy cos alpha minus Fx sin alpha, sedangkan drag adalah Fx cos alpha dan plus Fy sin alpha.
alpha adalah angle of attack. Kemudian itu adalah lift dan drag-nya. Kemudian kita bisa juga membuat lokasi berupa plane. Misalkan kita pengen lebih fokus ke daerah sayapnya ya, kita akan geser lokasinya sedikit masuk ke dalam. Kemudian kita akan membuat kontur si velocity-nya itu di plane kita tadi ya. Ini cuman ada sedikit warna abu-abu yang mengganggu, ini plane-nya bisa kita hide. Nah, kita bisa lihat di sini velocity-nya seperti apa. Atau teman-teman bisa nyalakan kembali plane-nya dan teman-teman bisa menyalakan mesh line-nya ya, sehingga teman-teman bisa lihat apakah no slip condition itu sudah tercapture dengan baik oleh si inflation layer kita tadi ya. Cuma di sini kita bisa lihat sepertinya kurang oke ya, karena memang di sini gradasinya masih cukup artificial ya, maksudnya tidak tercapture dengan baik. Jadi masih ada warna biru dan hijau di satu thickness yang sama, itu biasanya belum cukup menggambarkan dengan baik. Cuman ya oke lah, teman-teman bisa merefine sendiri. Kemudian kita bisa juga membuat kurva ya, misalkan menggunakan line di poin 1, kemudian poin 2 gitu ya, seleksi aja sembarang tempat. Semakin banyak sampelnya semakin oke kurvanya, misalkan 100 gitu ya. Nah, ini teman-teman sudah punya garis dan kita akan membuat chart dengan x-axis lokasinya adalah di line 1, sumbu x-nya adalah chart count. Jadi ketika kita tadi membuat garis itu dia akan terbagi menjadi 100 secara konstan merata gitu ya. Dan sumbu y-nya misalkan kita ambil untuk velocity-nya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian titik yang menempel dengan si sayapnya, maka kecepatannya 0, dan semakin jauh dari titik 0-nya dia akan mendekati free stream velocity. Mungkin itu aja, teman-teman bisa mengeksplor hal-hal lainnya post processing. Oh ya, satu lagi, teman-teman bisa langsung menduplicate untuk setup atau solusinya ya. Mungkin setupnya aja kita duplicate. Teman-teman tinggal double klik, kemudian nanti bisa ubah, misalkan tadi itu adalah untuk 10 derajat gitu ya. Kemudian di sini misalkan teman-teman mau running 15 derajat dan seterusnya. Jadi teman-teman nggak perlu mesh ulang, nggak perlu running geometrinya, nggak perlu diputar lagi. Nah, itu kenapa saya prefer menggunakan metode ini daripada memutar geometri. Cuman tentunya kalau teman-teman hanya pengen fokus di satu angle of attack, mungkin geometri yang diputar itu jauh lebih mudah gitu daripada mengubah-ubah angle of attack menggunakan vektor. Oke, baik, sebagai penutup mungkin saya akan sampaikan bahwa PT Tensor adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi, terutama di simulasi engineering ya. Kami juga menggunakan software ANSYS yang license resmi, sehingga teman-teman yang mungkin menggunakannya untuk tujuan korporasi juga akan lebih tenang dalam menggunakannya ya. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan ragu untuk berkomentar, untuk merequest beberapa mungkin topik-topik yang ingin dibahas, dan mungkin bisa bantu juga untuk likes dan juga subscribe untuk update video-video terkait simulasi lainnya. Terima kasih sudah menonton.